Nah, Bu Bintang, hari ini saya juga mengundang seorang perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. 7 tahun lamanya korban ini tidak bersuara. Nanti kita tanyakan kenapa 7 tahun tidak menyampaikan kepada siapa saja apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu usianya masih 18 tahun, mahasiswi. Dia mengalami kekerasan, tapi hari ini dia berhasil keluar dari trauma sebagai korban. Tapi yang kita pertanyakan, berapa banyak di antara korban kekerasan seksual yang sampai hari ini mengalami depresi, bahkan minta maaf ada yang sampai mengakhiri hidupnya tanpa tahu jalan keluar. Nah, nanti kita tanyakan kepada tamu kita berikutnya, Bu Bintang. Saya panggil Maria Immaculata. Maria, terima kasih. Udah salaman di belakang tadi ya. Oke. Maria pernah menyampaikan pengalaman hidupnya yang pahit di acara Kick Andy 3 tahun yang lalu. Tapi konteksnya sekarang adalah bagaimana Maria bisa bangkit dan kemudian apa yang dilakukan Maria sekarang untuk mencegah jangan sampai apa yang dialami Maria terjadi pada perempuan-perempuan lain, terutama pada mahasiswi-mahasiswi atau mungkin mahasiswa yang lain ya. Tapi supaya ada konteksnya, bisa cerita apa yang terjadi pada dirimu. Oke, jadi ceritanya saya ngalamin kekerasan seksual tahun 2013. Kondisinya waktu itu mahasiswi semester 2 di Fakultas Psikologi UI. Kejadiannya itu waktu pulang dari kampus, saya anak komuter, jadi turun dari stasiun kereta, jalan ke rumah, itu sekitar 600-700 meter aja, tapi memang harus lewatin gang, dan waktu itu kondisinya jam setengah 12 malam. Jadi kejadiannya waktu malam itu melibatkan 5 orang pelaku, dan 5 orang pelakunya itu istilahnya familiar stranger, jadi orang-orang itu memang ada di sekitar rumah saya pernah lihat tapi nggak kenal dan nggak pernah ngomong gitu. Nah kalau tadi Bang Andi bilang kan selama 7 tahun tidak berbicara. Jadi 7 tahun itu sebenarnya saya lupa total kalau saya pernah ngalamin kekerasan seksual. Kalau di psikologi memang kita belajar ada manusia itu punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kejadian saya waktu itu ternyata saya melindungi diri dengan cara karena nggak kuat menghadapi kekerasan seksualnya, memorinya disimpan di dalam kotak, di alam bawah sadarnya. Jadi saya sama sekali nggak ingat gitu. Jadi kalau kita ketemu waktu itu tahun 2013-14, kalian mungkin akan lihat saya nggak kenapa-kenapa. Kalau kalian nanya kemarin dari mana gitu, mungkin saya akan bilang biasa, oh saya balik dari kampus, butuh waktu 2 minggu untuk lupa total. Dan akhir tahun 2019, saya ada rutin meditasi, secara lifestyle lebih oke. Satu malam waktu lagi meditasi, itu keluar di situ gitu. Jadi pas lagi meditasi tiba-tiba kok ada gambaran ini ya, kejadian saya dengan para pelaku. Dan di situ waktu itu badannya langsung gemeteran, saya langsung nangis. Di 7 tahun itu meskipun saya nggak ingat saya ngalamin kekerasan seksual, tapi banyak gejala-gejala atau simptom kesehatan mental yang saya alamin. Kayak misalkan saya mimpi buruk, saya nggak bisa tidur, saya nggak selera makan, saya stres banget di kampus, saya takut untuk ngelewatin jalan atau gang kecil, terus prestasi akademik saya juga turun dan saya cenderung lebih agak menghindari kerumunan atau orang-orang gitu. Jadi memang selama itu saya ngeliat kayak, oh ternyata memang selama 7 tahun meskipun lupa, traumanya itu nggak bisa disembunyiin dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup saya di waktu itu. Setelah meditasi keluar saya kayak, oh oke, ternyata memang ini kepingan puzzle yang saya tunggu-tunggu ya sebenarnya gitu. Meskipun gak gampang, tapi saya memilih kayak lebih baik dia keluar sekarang dan saya proses. Jadi dari 2019 sampai 2022 awal itu
proses pemulihan yang intens buat saya gitu. Saya balik melakukan hobi, saya rutin karena background saya juga psikologi ya, jadi saya lebih banyak hubungan dengan para profesional. Saya tahu harus datang kemana, saya tahu harus ambil bentuk intervensi seperti apa. Sampai ya pelan-pelan mulai balik normal, kerja lagi dan energinya balik kayak biasa itu di awal 2023. Baik, kalau tadi bicara kekerasan seksual itu yang optimal ya, bukan sekedar pegang-pegang atau pelecehan, bukan ya. Tapi ini benar-benar kasus yang paling berat, yaitu kekerasan seksual. Nah 7 tahun setelah sadar bahwa Maria pernah mengalami ya kejadian tersebut yang dilakukan oleh 5 orang, apakah kemudian tidak ada upaya untuk mengadu atau melalui jalur hukum untuk para pelaku? Oke, kalau untuk jalur hukum ada Bang, coba gitu. Saya ke LBH, saya review, saya nanya kalau kasusnya seperti ini sejauh apa sih jalur hukum yang bisa saya ambil gitu. Dan memang kenyataannya kan seperti banyak kasus kekerasan dan pelecehan lainnya ya, kita lemah di bukti. Biasa itu pertama banget harus visum, bukti fisiknya. Ya kalau saya udah 7 tahun gak ada bukti fisik yang bisa saya kasih gitu. Terus ada saksi lain gak? Gak ada saksi lain gitu. Lingkungan rumahnya bukan lingkungan rumah yang modern yang ada CCTV di jalan. Dan waktu itu ya saya nanya kalau saya tetap mau proses karena saya mau pelakunya ditangkap, bisa seperti apa nih jalannya gitu. Ya paling hanya mengandalkan kesaksian saya sendiri, tapi mungkin jalannya agak berat karena di sini saksinya 1, pelakunya 5. Kalau pelakunya 5-5-nya ditangkap dan mereka bilang nggak ngelakuin ya menang mereka kan, nggak menangi saya. Di titik itu saya sadar bahwa kalau untuk kasus saya memilih untuk tidak melanjutkan jalur hukum itu dan saya memilih lebih baik energi dan waktu saya manfaatkan untuk kembali menata hidup saya gitu. Baik, sekarang ada masalah juga anak-anak korban kekerasan seksual juga bahkan menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya kepada orang tuanya. Karena bisa macam-macam reaksi orang tua. Kamu memang dasar anak yang dan seterusnya dan seterusnya. Tidak semua orang tua bisa bereaksi positif. Nah waktu itu kamu nggak ngadu ke orang tua? Kalau pas tahun 2013 enggak. Jadi memang karena belajar psikologi gitu ya, saya menelaah diri sendiri gitu. Kenapa saya yang dulu nggak berani ngomong di tahun 2013? Karena itu tadi kita ngobrol itu Bu tentang stigma-stigma ya, dan ternyata stigma itu memang nempel gitu. Misalkan stigma salah satunya yang kencang adalah wanita harus bisa menjaga keperawanannya, karena keperawanan terkait erat dengan harga diri gitu. Dan ternyata waktu itu, waktu diproses dengan profesional, saya menemukan bahwa itu salah satu stigma yang memberatkan. Karena saya berpikir ketika saya ngalamin kekerasan, terus gimana? Saya ngomong ke orang, berarti kondisinya orang tahu nih tentang status keperawanan saya gitu. Maka itu jadi salah satu alasan kenapa saya mau ngomong di ruang publik seperti ini, karena stigma itu sangat tidak diperlukan dan itu sangat membebani gitu. Dan pada proses pemulihan para penyintas, penting untuk meninjau apakah si stigma itu jadi salah satu hal yang nempel dan memberatkan gitu. Karena kalau kita nggak menyadari ada stigma itu, dalam proses pemulihannya mungkin bisa berat gitu. Karena kita nggak mau membuka diri, kita takut dihakimi sama orang. Nah Bu Bintang tadi kan bilang bahwa kasus kekerasan seksual bukan cuma di perguruan tinggi tapi di masyarakat itu ibarat fenomena gunung es ya. Artinya yang melaporkan, yang speak up itu kecil berbanding mereka yang diam. Nah kenapa banyak yang diam? Karena kan stigma juga kan, stigma karena menganggap aib, kemudian juga ya kalau saya melaporkan apakah nanti kasus saya akan selesai dengan baik. Nah tapi hari ini, belakangan ini kita melihat kenapa hampir 2 tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan seksual. Ini kan di samping masyarakat sudah berani speak up, itulah yang kami lakukan di kementerian ini, mengkampanyekan harus berani bicara. Kalau tidak berani bicara ya apalagi kasus-kasus yang terjadi di relasi kuasa, kasus berulang akan kita alami. Nah ini makanya kami di kementerian ini itu yang kita kampanyekan, apalagi kalau kami di Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tusi kami adalah Kementerian Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan. Bagaimana kita betul-betul bisa mengawal, memberikan pendampingan yang terbaik kepada korban. Nah, salah satunya keluarlah Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau kita bicara melihat korban, memang trauma yang dialami itu trauma yang berkepanjangan. Setiap korban pasti traumanya berkepanjangan. Makanya kami kalau mendampingi korban itu, pendampingan psikososial itu menjadi utama kami untuk mereka keluar dari trauma walaupun tidak mudah bagi para korban. Nah, inilah yang kita lakukan untuk jangan takut untuk melapor. Sekarang kita sudah punya payung hukum. Sekarang ini melalui Undang-Undang 12 2022 ini satu alat bukti kasus itu sudah bisa diproses. Nah, ini kan tapi yang kendalanya kita perlu sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat. Kita sudah punya undang-undang lex spesialis yang akan memberikan perlindungan dari pencegahan sampai dengan penanganan dan pemberdayaan kepada korban. Bu Bintang, tadi Bu Bintang bilang kan ada faktor relasi kuasa, kemudian tadi ketidakpastian hukum, ya, kemudian stigma. Tapi ada juga faktor ekonomi, ya, kemudian faktor sosial dan lingkungan, ya. Bisa lebih spesifik diceritakan, misalnya di daerah-daerah. Tadi di belakang layar Bu Bintang bilang kasihan betul para korban di daerah 3T. Nah, itu apa? Bisa ceritakan? Benar Bang Andi, kalau bicara masalah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya hampir 5 tahun ya di kementerian ini. Kalau saya ngomongin perempuan dan anak masih air mata. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan dalam menangani isu perempuan dan anak, apalagi korban kekerasan. Saya pernah datang di Waingapu, itu sebenarnya saya datang untuk ketika di masa COVID, di masa yang sangat sulit di pertengahan 2020 itu maraknya kawin tangkap di Sumba gitu kan. Kami datang, tapi kalau boleh jujur memang sambil saya mencari pembelajaran sudah jauh-jauh datang, saya tidak mau datang di satu titik. Datanglah saya diajak ke yang namanya Rumah Aman. Di sana di salah satu daerah Waingapu itu sebelum saya bisa menangani kasus kawin tangkap di Sumba, nah itu anak melahirkan anak berada di rumah aman yang tidak layak. Kemudian kalau kita melihat matanya sangat hampa karena mereka tidak mendapatkan pendampingan sosial. Jadinya mereka tidak bisa mengungkapkan berapa beratnya penderitaan mereka anak melahirkan anak. Itu yang terjadi di salah satu di beberapa daerah. Kalau kita melihat yang kendalanya apa, kita kekurangan. Kami memang sudah kerjasama dengan HIMSI, tapi di daerah tertentu HIMSI juga keterbatasan dengan psikolog. Jadinya kalau misalnya di beberapa daerah memang kalau misalnya HIMSI-nya tidak ada, kita bisa dengan on call, tapi namanya Waingapu jaringannya tidak bagus, itu pendampingan psikososialnya sangat sulit. Banyak di beberapa daerah 3T, kasus-kasus itu tidak diselesaikan secara hukum, hanya diselesaikan secara adat dan agama. Inilah yang membuat kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan ini tidak akan pernah berhenti. Kawin tangkap ini juga sangat diskriminasi terhadap perempuan. Itu kan maraknya hampir, mungkin kalau teman-teman adik-adik juga melihat karena itu sangat viral di tahun 2020, perempuan yang mau ke pasar ditangkap begitu saja dikawinkan. Yang kedoknya adalah itu adat, sehingga dari pihak kepolisian tidak berani menangkapnya. Akhirnya kami datang duduk dengan 4 kabupaten karena di sana ada 4 kabupaten, 4 darat di daratan Sumba itu kami kumpul dengan 4 bupati, 4 kapolres, tokoh adat, tokoh agama, kita carikan solusi untuk menyelesaikan diskriminasi atau merendahkan harkat perempuan. Nah, akhirnya yang namanya budaya, yang berkedok budaya memang kami sampaikan tidak ada budaya yang statis. Budaya itu dinamis bergerak dengan perkembangan zaman.
Akhirnya dari tokoh adat menyampaikan ya yang kita jadikan statement untuk kita membuat deklarasi kesepakatan antara kami pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian tokoh adat, tokoh agama dan dari kepolisian. Nah di sana yang namanya kawin tangkap dari tokoh adat itu justru memuliakan perempuan. Suka sama suka, sepengetahuan orang tua, cuman prosesnya saja ditangkap. Harus dipisahkan mana yang budaya, mana yang kriminal, ini akan menjadi sangat amat penting Bang Andi. Indonesia ini kaya dengan suku, adat, agama, ras. Nah ini penanganan setiap daerah itu memang tidak bisa sama. Kita harus juga memakai kearifan lokal, makanya perlu hadirnya tokoh agama, tokoh adat dalam penanganan isu kekerasan seksual ini. Tidak hanya bisa kami pemerintah, apalagi pemerintah pusat saja tanpa ada komitmen daripada pemerintah daerah, demikian juga tokoh adat dan tokoh agama. Baik. Berapa lama Maria baru bisa keluar dari depresi atau tekanan yang secara emosional pasti berpengaruh pada kehidupan Maria? Berapa lama dibutuhkan waktu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.